Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah maka bagaikan dia sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan sholat kita, aktivitas kita di pagi hari ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan kita melanjutkan pengajian kita, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang, setelah kita berbicara tentang niat, pentingnya ikhlas dalam setiap amal yang kita kerjakan, kita berbicara selanjutnya tentang taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dan semua kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bab taubati, bab menjelaskan tentang taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Qala berkata siapa al-ulama, para ulama, at-taubatu, adapun taubat itu hukumnya wajibatun, wajib. Min kulli dzambin, dari semua dosa-dosa. Jadi hukumnya wajib setelah melakukan dosa. Jadi wajibnya taubat itu bukan pada saat kita sudah tua, tapi taubat itu dilakukan ketika kita setelah melakukan dosa. Setiap melakukan dosa bertaubat, ya. Dan dosa itu fa in kanatil maksiyatu, apabila maksiat itu bainal abdi, antara hamba Allah, wa bainallahi, dan antaranya Allah. Apabila dosa itu kaitannya dengan hamba Allah dan Allah, atau kita dengan Allah, yang la tata'allaqu, tidak ada kaitannya bihaqqi adamiyin, dengan manusia lain. Apabila dosa itu tidak ada kaitannya dengan manusia, tapi kaitannya adalah kita dengan Allah, falaha salah satu syurutin, maka memiliki 3 syarat. Jadi kalau dosa itu dilakukan hamba dengan Allah, memiliki 3 syarat. Apa itu? Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a 'anil maksiyah. Ayyuqli'a 'anil maksiyati, yang pertama berhenti dari berbuat maksiat. Itu syarat pertama. Jadi kalau ada orang bertaubat tapi enggak berhenti maksiatnya, ya,
berarti taubatnya tidak sah. Taubat itu berhenti dari maksiat yang dilakukan. Taubat saya, ya Allah, saya nggak mau lagi berbuat dosa ini, ya, misalnya nggak mau minum minuman keras ini, ya sambil berhenti. Jangan bilang taubat minum, besok lagi minum, ya, terus, ya, masih terus. Itu bukan taubatan nasuha, tapi taubatan nak suka. Jadi kalau suka taubat. Atau orang bilang tomat, taubat kalau kumat, atau setelah taubat kemudian kumat. Jadi yang pertama syaratnya harus berhenti dari maksiat itu. Kalau sudah bilang taubat ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Wasani yang kedua adalah ayyan dama ala fi'liha, menyesali apa yang telah dia kerjakan. Harus punya rasa penyesalan, menyesal dengan perbuatan dosa itu. Wasalisu, dan yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya, ya, tidak akan mengulangi. Berjanji saya tidak akan mengulangi lagi, ya Allah, saya bertaubat hari ini. Berhenti. Jadi syaratnya tadi tidak melakukan dosa itu lagi, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi sampai selama-lamanya. Tadi berhenti dari perbuatan maksiat itu, kemudian merasa menyesal dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Ini kalau tobat itu kaitannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau misalnya tidak demikian, ada salah satu yang tidak ada dari tiga itu, fa in fuqida hadus salasati, apabila dari salah satu ketiga itu tidak dilakukan, maka lam yasihha taubatuhu, dianggap taubatnya tidak sah. Bilang taubat tapi masih terus, ya, bilang tobat tapi tidak menyesal, ya, atau bilang tobat tapi besok lagi, ya, itu namanya belum, ya, belum sah taubatnya. Itu apabila hubungan kita dengan Allah, tiga saja. Tetapi wa in kanatil maksiatu, apabila maksiat itu tata'allaqu bi adamiyin, ada hubungannya dengan manusia. Jadi dosa yang ada kaitan hubungannya dengan manusia, banyak. Memakan harta orang lain tanpa ridhonya, ini namanya maksiat. Ada hubungannya dengan orang lain, mengganggu orang lain, menzalimi orang lain, ini namanya dosa yang dilakukan ada hubungan dengan orang tua, dengan manusia lain. Fasyurutuha, maka syaratnya itu ditambah satu, jadi arbaatun, ada 4. Jadi kalau tadi hubungannya dengan Allah hanya 3 syaratnya, kalau dengan kaitannya dosa yang dilakukan ada kaitan dengan hubungan dengan manusia lain, maka ditambah 1, jadi 4. 4 itu apa saja? Hadis salah satu, ya 3 tadi. Yang pertama ya 3 tadi, yaitu berhenti dari berbuat, menyesal apa yang telah dia kerjakan, kemudian tidak akan mengulangi lagi, ditambah, ya, ditambah lagi 1, wa ayyab ro'a min haqqi sahibiha,
untuk meminta kebebasan dosa dari orang yang kita buat kita berdosa. Ayabro'a, untuk meminta maaf, meminta halal kepada orang yang mungkin kita zalimi, ya itu. Fa in kanat malan, apabila itu berupa harta benda, au nahwu, atau hal yang serupa, raddahu ilaihi, maka yang pertama dilakukan adalah mengembalikan apa yang dia ambil. Kalau kaitannya dengan harta benda, maka mengembalikan, ya, mengembalikan apa yang telah diambil. Kalau misalnya pernah nyolong sepeda misalnya, ya dikembalikan dulu sepedanya. Jangan tiba-tiba kemudian datang, Pak saya mohon maaf, ya, terus nggak dikembalikan duitnya, nggak dikembalikan sepedanya, ya marah. Nyolong apa motor terus cuman minta maaf, ya dikembalikan dulu. Uang negara misalnya dikorupsi, ya dikembalikan dulu. Haknya orang banyak malah susah, mau minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia ya repot. Dikembalikan dulu uangnya kalau kaitannya dengan harta benda. Hanya biasanya kalau jenazah, ya itu biasanya kalau mau diberangkatkan ada yang mewakili dari ahli warisnya, atau kadang ahli warisnya bisik ke Pak Ustadznya supaya memintakan maaf. Apabila ada kaitannya dengan harta benda, maka mohon dihalalkan kalau memang itu sedikit, kalau banyak bisa menghubungi keluarga. Ya, itu ada dasarnya juga, Pak, ya, karena Rasulullah itu pernah satu saat ada orang meninggal disuruh mensolatkan. Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Dikatakan bahwa punya ya Rasul. Kemudian Rasulullah balik, nggak mau mensolatkan. Kemudian ada sahabat ini, ya, ada sahabat kemudian ini apa? Mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu sudah engkau solatkan hutangnya biar saya yang nanggung. Ya. Kemudian Rasulullah kembali dan mensolatkan. Karena sudah ada yang nanggung. Ya, wakalah diwakilkan, ya itu kayak begitu itu. Jadi apabila ada hubungannya utang piutang pada Bapak Ibu, mohon menghubungi keluarga, kami akan selesaikan. Ini seperti itu. Jadi kalau hubungannya dengan harta benda itu harus dikembalikan dulu. Wa in kana haddu qadfin, seandainya ada kaitannya dengan qadzaf ataupun apa ya, denda. Denda. Wa nahwuhu makannahu minhu, maka harus dijalani dulu. Sudah membunuh orang terus datang minta maaf saja loh, ya enggak mungkin. Karena ada apa? Ada hak hukum di situ. Dijalani dulu hukumannya. Ya, au talaba afwahu, tapi juga atau meminta maaf kalau sudah selesaikan kekeluargaan, selesai misalnya. Dengan syarat begini bebas misalnya, sudah dimaafkan, ya sudah, itu berarti minta maaf. Jadi kalau ada kaitannya dengan hukum, hukumnya dijalani dulu kemudian meminta maaf. Wa in kana ghaibatan, dan apabila itu kaitannya dengan wa in kana ghibatan, apabila kaitannya dengan ghibah. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, kita ini kadang-kadang ya Allah enggak sengaja itu begitu. Bukan sengaja atau enggak sengaja ya. Ghibah itu menggunjing orang. Dan ini paling gampang ini. Apa yang dilakukan? Istahallahu minha, minta halal kepada orang yang kita bicarakan, yang bicarakan keburukan orang lain. Apa sih ghibah itu? Membicarakan orang lain, apabila orang lain itu mendengar itu tidak suka, itu namanya ghibah.
Ya, jatuhnya gitu. Misalnya orang kok ya sudah kecil hitam ya misalnya. Padahal ya memang ya dia kecil hitam, tapi kalau dia mendengar itu mesti nggak seneng gitu. Itu namanya ghibah. Beda kalau kita ini membicarakan orang lain yang tidak ada, tidak nyata. Apa yang dia bicarakan itu terjadi kepada orang itu namanya fitnah. Jatuhnya ke fitnah lebih berat lagi. Ya, tapi kalau misalnya yang dibicarakan itu membuat orang lain itu misalnya dengar senang, ya enggak, bukan ghibah. Orang kok sudah ganteng, ya, kaya, dermawan. Ini kira-kira kalau misalnya orang dengar begitu, kira-kira marah nggak ya? Ya enggak, senang. Enggak apa-apa kalau yang begitu. Ya. Tapi yang kaitannya ketika orang yang mendengar apa yang kita bicarakan itu enggak suka, namanya ghibah. Maka yang pertama dilakukan adalah istahallahu, dia minta maaf. Ya, minta maaf kepada orang yang dighibahi. Jadi kalau hubungannya dengan harta dikembalikan, dihalalkan, meminta halalnya. Ya, hubungannya dengan apa yang kita bicarakan juga demikian. Maka di Indonesia ini ada momen-momen, dibuat momen khusus sehingga istahalla itu dibuat sebagai halal bihalal, halalun bihalalin. Yaitu halal apa biasanya habis Ramadan itu terus ada acara apa? Halal bihalal. Itu membuat momen supaya orang itu ketemu itu kemudian otomatis minta halalnya gitu ya. Supaya apa? Ketika dibuat momen ini kan tidak sungkan. Tapi kalau nggak ada momennya tiba-tiba datang minta halal bisa berantem itu. Ya. Ini berkaitan minta halal ini luar biasa, para ulama-ulama dulu itu menjaga itu, Pak. Mungkin kita pernah dengar itu kisahnya Imam Syafi'i waktu masih muda sebelum menikah. Jadi cerita apa kisah bagaimana mendapatkan istrinya itu, ya kan? Bapaknya Imam Syafi'i ya, bapaknya Imam Syafi'i. Bagaimana sehingga mendapatkan seorang anak yang sebagaimana Imam Syafi'i. Itu kan ceritanya apa kisahnya? Ini pemuda ini lewat sungai, terus karena lapar, haus melihat ada buah ya. Ada yang bilang jambu lah, ada yang bilang apel, pokoknya buah lah gitu. Itu tinggal separuh sudah dimakan codot ini. Tahu codot Pak ya? Yang itu codot, Pak Rusli tahu codot ya? Kelelawar itulah Pak ya. Kalau bahasa baratnya itu codot. Nah, itu ada apa ini buah-buahan sisa separuh hanyut di sungai. Karena lapar diambil kemudian dimakan. Setelah dimakan ini mikir, loh ini tadi buahnya siapa kok saya makan? Ini separuh sudah sisa kelelawar. Dia mencari Pak, saya harus cari yang punya pohon ini. Dia susuri itu sungai, tengok ada enggak ini yang punya buah seperti ini. Oh tidak ada. Kesana lagi baru ketemu. Oh ini mesti dari sini nih buah ini, karena tidak ada lagi buah yang seperti ini kecuali ini. Saya bilang jambu kah begitu misalnya, yang jambu ini adanya di sini, maka dia cari itu yang punya, dicari terus kemudian di situ kemudian dia bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada Pak anak muda? Ya Pak begini, saya mohon maaf. Saya tadi lewat sungai, kebetulan di sungai itu ada buah yang hanyut dan sudah terlanjur saya makan. Saya mau ini pasti buahnya bapak punya itu yang di belakang rumah itu. Ya terus bagaimana nak? Saya minta dihalalkan. Ini orang tua ini bilang, wah tidak bisa, tidak saya halalkan. Kamu harus mengabdi dulu, bersihkan kebun saya ini selama, ada yang bilang setahun lah, ada yang bilang 6 bulan. Ya, ini namanya kisah ya. Oke Pak, saya terima.
begitu. Loh kalau kita ya kalau kita kok buah tinggal separuh terus suruh ngabdi di situ tanpa dibayar setahun, kira-kira bagaimana? Mungkin rumahnya kita bakar ya, tapi tidak demikian. Kalau anak-anak kita sekarang mungkin dibakar itu, kalau nggak dibakar itu minimal itu paling besok itu buah sudah habis semua ya. Dijalani Pak. Setelah dijalani, Bapak saya sudah sesuai dengan janji saya bahwa saya sudah mengabdi membersihkan kebun ya, sebagaimana yang Bapak minta, maka saat ini juga saya minta dihalalkan buah yang sudah saya makan. Bapaknya tidak, belum, masih ada lagi satu syarat, masih syarat lagi. Wah, apa lagi? Bapaknya bilang, begini nak, kamu saya halalkan buah yang kamu makan asal ya, anak saya mempunyai anak yang buta, lumpuh ya, lumpuh, buta dan tuli, bisu lagi. Kamu harus menikah dengan anakku yang itu. Bayar ya, kira-kira ini bagaimana ini? Hanya siapa? Akhirnya, iya Pak, demi kehalalan yang apa yang ada di perut saya ini, iya siap Pak, saya menikah dengan putri Bapak. Akhirnya diangkatkan dengan KUA mana nggak tahu ya, yang jelas nikah gitu ya. Setelah nikah sudah kau jemput istrimu di dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar dibuka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok suaranya merdu sekali? Wah, salah kamar ini. Jangan sampai salah kamar, bukan yang ini istri saya. Dia lari Pak, larinya keluar bukan lari ke dalamnya. Dilihat itu kok perempuannya cantik, tidak cacat, suaranya merdu ya. Dia lari keluar bukan lari ke dalam. Bukan, wah alhamdulillah gitu ya. Wah pasti salah kamar. Kemudian bicara dengan bapaknya, Pak saya salah kamar Pak, mohon maaf, bukan itu istri saya. Iya itu istrimu nak. Loh katanya bapak lumpuh tadi. Iya anak saya itu lumpuh, nggak pernah pergi kemana-mana untuk berbuat maksiat. Telinganya nggak pernah mendengar maksiatan, mulutnya nggak pernah berbicara buruk ya, bisu dari berbicara yang tidak baik ya, begitu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi itu istriku Pak. Ya alhamdulillah. Maka dari situlah kemudian hamil dan lahirlah seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu. Jadi karena itu hati-hatinya di dalam makanan sedikit saja begitu. Lah kita ini apalagi yang cuman syubhat ya. Nah, yang haram saja biasa ya, makanya ya macam lah kalau kita punya anak bandel-bandel dikit gitu ya gitu. Jadi ini istihlal, minta dihalalkan, penting. Jadi kalau hubungannya itu ya, kalau kita ya karena memang yang masuk di perut kita ini bermacam-macam ya, bukan Imam Syafi'i ya, Syafi'i yang bukan imam. Ya Allah ya, itu orang ulama dulu tuh ya Allah sampai segitunya ya. Jadi kalau hubungannya dengan manusia ada 4 tadi, minta kehalalan kepada orang yang kita buat zalim ya. Jadi kalau memang itu ada kaitannya dengan hukum, maka hukumnya dijalani kemudian dihalalkan. Wajibu dan wajib ayyatuba, seseorang itu untuk bertobat min jami'il dunubi, dari semua dosa. Fa in taba, nimbak dia apabila bertobat sebagian, maka sohat taubatu, dianggap sah ya, dianggap sah. Karena kita ini kadang nggak bisa menyebutkan dosa kita. Kira-kira Bapak masih ingat mulai umur 15 tahun sampai sekarang itu dosanya apa saja? Nggak ada yang ingat ya, ada yang ingat karena terlalu banyak ya. Jadi maka Rasulullah SAW itu mengajari kita supaya gimana sih supaya kita ini
terbebas dari dosa-dosa seperti itu. Ya, kalau kita ini dengan Allah itu mudah ya, gampang, tapi dengan manusia ini yang agak sulit. Rasulullah mengajari kalau mau tidur bacalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Dibebaskan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal ya Pak ya? Tapi dijalani enggak gitu. Hafal tapi enggak dipraktekkan. Jadi supaya apa? Setiap hari itu kita dicuci. Dengan istighfar itu kita dicuci sehingga nanti bangun tidur itu dalam keadaan bersih kembali, ya begitu. Mau tidur kemudian kita merasa kita duduk sambil ya saya orang yang hari ini berbuat dolim kepada saya maafkan, ya ditambah gitu supaya panjang umur Pak. Jangan sampai tidur membawa pikiran yang berkaitan dengan manusia. Nah itu rugi, itu tidurnya nggak nyenyak. Tidur membawa jengkel kepada orang, tidur membawa kaitannya dengan manusia lain. Sudah tidur biar nyenyak, biar enak. Nah itu. Fa'in taba, apabila bertaubat min ba'diha sahhat taubatu. Dan dalilnya taubat ini banyak sekali dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis ijma' maupun ijma'ul ummah maupun menurut pendapat-pendapat ulama, banyak sekali. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya, banyak sekali hadis-hadis maupun ayat tentang menjelaskan taubat ini. Ini yang kita harus saudara lakukan, selalu lakukan tiap saat, setiap hari untuk bertaubat dari segala dosa, ya, segala kesalahan yang kita lakukan. Karena manusia ini memang kayak kita ini nggak akan bisa terbebas dari kesalahan dan dosa, baik yang terbersit maupun yang sudah kita lakukan maupun yang baru saja kita pikirkan. Tapi itu Allah sayangnya kita itu begitu. Kalau baru terbersit kemaksiatan itu belum dicatat. Tapi kalau kita ada pikiran kepingin berbuat kebaikan itu sudah jadi pahala loh ini Allah. Demikian juga kalau kita ini melakukan satu maksiat tidak langsung ditulis, tidak, tunggu. Dari maksiat itu apa ini? Malaikat yang tukang catat amal itu jangan ditulis dulu dosanya, tunggu dulu, siapa tahu ya beberapa jam kemudian dia bertaubat, ditunggu begitu. Tapi kalau kita berbuat amal solih tidak usah nunggu malaikat, langsung begitu amal langsung dicatat. Bahwa ini loh sayangnya Allah sama kita, lo kurang apa sih gitu, ya, gitu. Tapi masih begitu ya, itu kadang-kadang kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap rezeki itu hanya berupa materi, ya. Tapi nikmat yang utama, nikmat iman Islam, ya, Allah menyayangi kita itu nikmat yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pagi hari ini dengan saya membacakan tentang bab taubat ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.